eh, kembali bertemu dengan channel Heni Wijaya Parang, perjalanan Heni Wijaya Parang, meneruskan penelusuran yang kemarin. Kita kan ada di sini, dimana waktu kemarin malam itu yang aku dapat gangguan ya, dimana kakiku itu seperti digip, nggak bisa jalan waktu malam hari. Dan ini di belakang rumah ini masih terang ya, jam 5:15 tapi baru saja tadi nyampe sini aku melihat sekelebatan. Kurang tahu sih, aku sendiri sebenarnya masih penasaran kenapa sampai aku jatuh 5 kali pada video sebelumnya, sementara yang lainnya nggak ada ini fenomena apapun, cuman aku sendiri aja yang ngalami waktu itu. Di sini yang semalam itu waktu aku sampai jatuh bangun 5 kali itu, aku berada di posisi sana kan, melihat ke arah sini. Waktu itu kita nggak bisa ke sini karena cuaca hujan, jadi terpaksa kita cut dulu kan. Dan waktu aku berdiri di sana itu aku melihat sosok bayangan pas di sini, di tempat aku ini berdiri ada sosok genderuwo. Dia mondar mandir. Dan menurut cerita orang-orang sekitar sini, tetangga, memang di tempat aku berdiri sekarang ini ada tersimpan seperti peninggalan pemilik rumah ini, orang Belanda itu yang makamnya aku samperin juga, harta karun di sini. Cuman tidak semua orang bisa melihat itu. Ada yang dikasih tahu bahwa di sini ada harta karun, tapi kemudian harta karun itu yang tadinya berupa intan, berlian, emas, tiba-tiba ketika dideketin dia berubah menjadi batu. Menurut cerita tetangga seperti itu. Ada yang kemudian tiba-tiba ada kain kafan terbang di situ. Kalau aku kemarin cuman melihat penampakan sosok genderuwo pas di sini di tempat aku berdiri sekarang. Jujur sekarang aku merinding meskipun suasana masih terang benderang. Assalamualaikum. Permisi, lewat. Awas ada paku ya. Di sini tepat aku terjatuh untuk yang terakhir kalinya atau yang kelima kalinya. Jadi begitu keluar dari rumah ini, dari dalam, aku di depan sana sempat terjatuh untuk yang pertama kali pas di pintu. Kemudian agak ke sana sedikit, itu kedua kali, terus mau balik di sini pas di pojokan sana, itu jatuh ketiga kali, sampai kemudian aku bangun lagi, duduk, terus jalan di sini. Pas di sini aku sudah nggak bisa jalan lagi. Ini kakiku seperti digip, tapi dingin banget, kayak ada balok esnya di sini. Makanya aku seperti kaku, kakiku nggak bisa jalan gitu loh. Tapi begitu melewati area ini kakiku sudah normal seperti biasanya, bisa jalan lagi. Sampai kemudian menelusuri makam dari pemilik rumah ini, Mr. Smith atau Mr. orang-orang sini tanyanya bilangnya siapa, manggilnya Mr. siapa? Mr. Kor, Tuan ya. Kor, atau Tuan Kor. Jadi seperti itu. Dan di sini ketika aku setelah keliling area rumah ini ya, sebelumnya memang aku mendapat penampakan di kaca jendela yang sebelah sana. Waktu itu aku di sini, posisiku pas di sini juga, ada penampakan sosok perempuan yang semuanya pakai dress, seperti dress itu warna hitam. Dia nengok aku ke bawah, nengok aku ke bawah dari jendela sana. Dan di jendela itu pula di dalam area situ tadi kemarin malam itu yang kita penelusuran di dalam rumah, aku
di sebelah kanan sini. Nge-freeze, kemudian kita turun tangga, kemudian lanjut ke kakiku sampai aku jatuh itu. Dan setelah keluar, aku di depan sana, pas di pintu itu, aku melihat pohon yang gede sekali. Entah pohon apa nggak jelas. Dan ketika aku tanya sama narasumber bercerita kalau dia suatu saat pernah dikasih namanya intan berlian, banyak berceceran di tanah. Dia pungut itu berliannya, tapi ketika dia ambil semuanya berubah menjadi kelereng. Jadi yang nggak tahu lah, mungkin apa imajinasi, ilusi atau bagaimana, nggak ngerti. Yang jelas memang ada kejadian-kejadian aneh yang sering terjadi di area ini. Dan jujur saat ini badanku mulai terasa panas. Oke, aku kira untuk hari ini cukup di sini dulu video kali ini. Nantikan video selanjutnya di bagian part 2. Aku ingin mengungkap mengulik lebih dalam, karena aku masih penasaran kenapa kakiku sampai nge-freeze seperti itu. Karena selama ini jujur aja nggak pernah gitu loh. Jadi silakan saksikan sendiri nanti di part 2-nya. Oke, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yang asli orang sini, yang tahu tentang seluk-beluk rumah peninggalan orang Belanda tadi, yang telah berumur 100 tahun. Namanya siapa? Vankur. Enggak, jenengan Susiati ya, Susiati. Atau orang sini mungkin lebih mengenal dengan sebutan nama Wati ya. Saya pun memanggil beliau dengan Wati. Jadi apa namanya? Ini saya mau tanya, karena beliau sendiri yang mengalami ya kan, waktu menemukan berlian ya, yang jenengan menemukan berlian di situ di depan rumah itu, gimana itu ceritanya? dipuputi kok itu kok mlebu nang omah diambil dadi watu. Oh, begitu jenengan lihat itu berlian, terus jenengan ambil, dibawa ke rumah jadi batu. Jadi fenomena itu yang mungkin di luar nalar yang Wati alami ya, ketika menemukan berlian di depan rumah itu nggih Mbak Ti. Itu kemudian setelah diambil dan dibawa pulang, ternyata berlian itu berubah menjadi batu. Saya dipetani sama ibu, terus saya dipanggil, saya enggak mau. Terus itu melayu, terus naik bengi mulai dikai rezeki kok gak gelem. Terus disopo ambek bapak ambek ibu. Itu yang mau ngasih guling itu laki-laki, sosoknya laki-laki, pakai jenggot. Orang Jawa apa orang Belanda ini? Jawa. Oh, jadi apa Pak Ti ini juga pernah melihat ada sosok laki-laki berjenggot, berkumis, bawa guling ya Wati ya, bawa guling. Kemudian Wati ini waktu itu sama ibu ya, sama ibu duduk di depan rumah, kemudian dipanggil suruh datang ke rumah itu, tapi Watinya takut. Terus kemudian nyampe rumah dimarahi sama bapaknya. Kenapa mau dikasih rezeki kok nggak mau gitu loh. Terus kejadian aneh lainnya yang mungkin Wati alami? Nggak ada ya, hanya itu aja. Mungkin yang TV itu mungkin TV. Yang saya melihat orang botak itu gundul. Mateni tipine. Oh gitu ya. Juga pernah waktu itu Wati tinggal di rumah itu, menjaga rumah itu karena sudah lama ditinggalin kosong. Wati ini jaga di situ, dia ada TV. Terus kemudian TV itu suka dimatiin sama makhluk halus, makhluk halus itu gitu loh. Jadi seperti itu fenomena yang terjadi di rumah
Belanda itu. Jadi memang bukan isapan jempol belaka. Di sini ada narasumber yang apa namanya layak untuk dipercaya, saksi lah seperti itu. Nggih Wati nggih. Oke, saya kira itu aja Wati yang perlu saya tanyakan. Terima kasih sudah berbagi cerita. Ini matur nuwun. Oke, saya kira cukup di sini dulu ya. Sampai di sini dulu cerita penelusuran dari saya. Jadi untuk selanjutnya silakan tonton ke video penelusuran part 2, dimana saya masih ingin mengetahui penyebab kakiku mengalami freeze. Jadi seperti itu, silakan tonton nanti. Oke.